Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة تامة كاملة دائمة بدوام ملكك حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai bahasa Arab atau Indonesia? Bahasa Indonesia. Bismillah. Astaghfirullahalazim. Saya sudah di Indonesia hampir 7 tahun. Bahasa saya lumayan bagus, tapi kalau ada salah saya minta maaf. Mudah-mudahan insyaallah barang siapa yang berada di kajian malam ini, kita semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru-guru kita minta sama saya juga bahas tentang surah Al-Fatihah, minta dikasih ijazah untuk umum, tapi saya mau jelaskan kalau surah Al-Fatihah itu, kalau ijazah Al-Quran beda dengan ijazah zikir. Kalau ijazah zikir itu, karena ini bukan kalamullah, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak harus pakai tajwid, mudah. Hanya saja kita bisa ikut zikir langsung dikasih ijazah. Tapi yang ijazah Al-Quran beda. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, amanah. Kalau kita mau kasih ijazah Al-Quran, syarat yang pertama, yang paling penting adalah mutqin bacaannya. InsyaAllah saya akan selalu datang ke sini, insyaAllah ya. InsyaAllah saya akan datang selalu ke sini. Dan juga kalau misalnya kita mau buat satu kali, kita buat khas untuk tahsin Al-Fatihah karena memang panjang ya. Dan hari ini insyaAllah mungkin tema akan beda. InsyaAllah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Mudah-mudahan ikhlas lillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan bisa sentuh hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jelas yaitu kita sudah di akhir zaman. Sebelum ada yang tersinggung atau tidak terima, atau ada yang bilang Syekh, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, gak ada yang tahu waktu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ciri-ciri akhir zaman sudah sangat jelas, dan memang dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis sahih ada ciri-ciri kalau memang sudah datang, berarti kita sudah di akhir zaman. Ulama-ulama kita semuanya sebelum mungkin 10 atau 20 tahun masih beda pendapat apakah kita sudah di akhir zaman atau belum. Tapi setelah perang Gaza, hampir semua ulama-ulama kita sudah pastikan, sudah setuju satu pendapat, yaitu kita memang sudah di akhir zaman. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Perang Gaza 2 tahun lalu itu sudah berada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Al-'uluw tsani, ketinggian yang kedua. Israel sudah sangat berani, sangat tinggi merusakkan Gaza, dan umat Islam tidak bermanfaat. Semuanya sudah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis sahih. Berarti
yang sangat jelas kita sudah di akhir zaman. Bukan hanya saja satu tanda, tapi banyak sekali. Kalau saya bahas tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah muncul, gak akan selesai. Ya, tapi malam ini saya mau bahas bagaimana caranya biar kita tidak jatuh fitnah-fitnah akhir zaman. Ini yang paling penting. Kita memang sudah di akhir zaman, tapi bagaimana caranya biar kita selamat dari fitnah-fitnah yang sangat gelap. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, badiru bil a'mal. Tadi saya sebutkan hadis ini, badiru bil a'mal, berbanyak amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap seperti potongan dari malam, sampai orang tidur dalam keadaan kafir atau beriman bangun dalam keadaan kafir, atau tidur dalam keadaan kafir bangun dalam keadaan beriman, sampai orang-orang beriman menjualkan agamanya dengan harta dunia. Semuanya yang berada di hadis ini sudah ada. Orang tidur dalam keadaan beriman bangun dalam keadaan kafir, banyak sekali sekarang. Kalau dalam bahasa Arab kita bilang mulhid. Setelah perang Gaza, subhanallah, perang Gaza itu yang membuka semuanya. Orang-orang ahli nifaq yang tidak kelihatan nifaqnya, setelah perang Gaza mereka sudah jelas semuanya. Orang-orang ahli iman sudah jelas semuanya. Berarti banyak orang-orang yang tidur dalam keadaan beriman, na'udzubillahi min dzalik, yang muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala din, bangun dalam keadaan kafir. Banyak orang-orang juga kafir tidur dalam keadaan kafir, bangun masuk Islam. Kita sudah melihat di Eropa, di Amerika setelah perang Gaza, banyak sekali yang masuk Islam, nangis melihat saudara-saudari kita di Gaza dan masuk Islam. Dan ujung hadis yang tadi saya sampaikan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ini sangat seram. Apakah ada orang menjual agamanya dengan harta? Ada, wallahi, dan saya melihat bagi mata saya sendiri. Di negara saya, Mesir, ada beberapa akhwat, beberapa ikhwan yang awalnya mereka mau buat TikTok untuk berdakwah. Berkhusus ada akhwat yang pakai cadar, awalnya buat TikTok mau berdakwah, mau buat konten-konten dakwah, buat live tahsin Al-Quran, live dakwah, tapi sekarang joget-joget buka semuanya. Kenapa? Karena dia masuk yang namanya challenge. Setelah masuk challenge, ada yang namanya dapat hukuman kalau kalah. Hukuman apa dari laki-laki yang syaitan manusia? Mereka suruh dia buka cadar, pelan-pelan buka hijab, buka semuanya. Akhirnya dia sekarang berkata, saya bebas. Saya awalnya rasanya tidak bisa nafas, ternyata saya sekarang bebas, sudah lepas dari agama Islam. Banyak seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW ajarkan kita selalu berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala din. Jangan bilang saya kuat imannya, mustahil saya sesat seperti itu. Enggak. Kita tidak bisa percaya diri karena Allah Subhanahu wa taala yang pegang hati kita, muqallibal qulub. Dan memang fitnah-fitnah akhir zaman sangat seram. Kita tidak bisa melihat fitnah-fitnah akhir zaman. Berarti biar insyaallah kita tidak panjang. Yang pertama, biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, ikut hadis Rasulullah SAW. Badiru bil a'mal, berbanyak amal saleh. Amal saleh apa saja sih? Terserah. Coba antum lebih cinta atau lebih suka amalan apa saja. Ada yang orang suka khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli zikir. Ada yang suka qiyamul lail, ada yang suka bersedekah, ada yang suka membaca Al-Quran, ada yang suka salawat. Rasulullah SAW tidak bilang satu amalan, badiru bil a'mali, terserah. Yang penting amal salih. Sebelum ada fitnah-fitnah gelap. Kenapa seperti itu? Karena amalan-amalan kita, amal-amal baik kita akan menjadi cahaya di fitnah-fitnah yang sangat gelap. Ya, walaupun orang itu bisa bagi mata, tapi hatinya sudah rusak karena banyak berdosa, tidak bisa melihat fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman tidak bisa dilihat kepada mata kita, tapi harus lihat dengan qalbu kita. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Surah Al-Hajj. Yang buta itu bukan mata, tapi qalbu yang berada di dalam dada kita. Berarti yang pertama, berbanyak amal saleh biar menjadi cahaya untuk kita di akhir zaman, biar bisa melihat fitnah-fitnah. Yang kedua,
harus kita jaga hati kita, harus kita selalu benarkan atau perbaiki hati kita. Ada dua hal yang bisa jaga hati kita. Yang pertama, selalu bertaubat, selalu bertaubat. Kalau syaitan tidak mau kita bertaubat, makanya syaitan itu suka datang ketika kita bertaubat dan kasih kita was-was. Kenapa bertaubat? Taubat kamu tidak diterima. Barusan kamu berdosa, barusan kamu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu khianat, kamu bohong, Allah tidak terima taubat kamu. Ini kerja syaitan. Tapi kalau kita tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Maha Rahmat, pasti kita tidak akan pernah putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita berdosa, jangan tunggu sampai ada batasan di antara dosa dan taubat, karena mungkin kita mati sebelum bertaubat. Banyak orang berdosa malam, setelah berdosa ngantuk, saya mau bertaubat kalau sudah bangun salat 2 rakaat, tidur tidak bangun lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kapan kita bertaubat? Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ada seorang datang bertanya kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah, wahai Imam, kalau saya berdosa harus lakukan apa? Imam Ali menjawab, bertaubat. Orang bertanya lagi, kalau saya kembali lagi berdosa? Imam Ali menjawab, bertaubat lagi. Yang ketiga, kalau saya berdosa lagi? Imam Ali menjawab, bertaubat lagi. Orang tersebut bertanya lagi, sampai kapan? Imam Ali karramallahu wajhah menjawab, sampai syaitan putus asa. Pasti ada yang putus asa. Kalau kita putus asa duluan, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala hancur. Tapi kalau kita yakin kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak suka dosa, kita benci dosa-dosa, dan kita menyesal dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia, karena was-was dari syaitan, dari hawa nafsu, kita jatuh lagi. Tapi niat kita tidak mau jatuh, berdiri lagi langsung. Walaupun dosa-dosa kita sampai langit, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama', kalau dosa-dosa kamu sampai langit, thumma astaghfartani, tapi kamu datang minta diampuni, ghafartu laka wa la ubali, saya akan ampuni dan tidak akan peduli walaupun sampai langit. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Jangan ikut syaitan. Syaitan tidak mau kita diampuni, tidak mau kita bertaubat. Betul kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taubatan nasuha. Bagaimana caranya supaya kita diterima taubat kita? Coba dengar hadis ini. Karena banyak yang tidak tahu cara bertaubat yang benar. Idza aznaba al-'abdu dhanban, ketika hamba Allah berdosa, thumma tawadda'a fa ahsana wudu' atau fa ahsana al-wudu', dan dia ambil wudu yang sempurna, thumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat niatnya taubat, thumma astaghfara ghafarallahu lahu, dan dia beristighfar minta diampuni, insyaallah dosa-dosanya diampuni langsung. Tapi kalau kita tidak bertaubat, coba dengar hadis yang seram ini. Idza aznaba al-'abdu, ketika hamba berdosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, nanti akan ada bahasa Indonesia apa ya? Titik ya, atau titis. Ada nanti kayak hitam di hati. Noda, ya, ada noda di hati. Ketika dia bertaubat, dia hapus. Tapi kalau tidak bertaubat, ditambah sampai hatinya rusak. Dan Rasulullah SAW baca, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berarti yang kedua, biar hati kita insyaallah selamat. Yang pertama, kita selalu bertaubat. Jangan terlambat, jangan bilang nanti berdosa langsung bertaubat. Gak ada yang namanya Allah tidak terima taubat saya. Insyaallah Allah terima. Allah janji kita akan terima. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang mubadzir, yang israf, yang berlebihan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Maha ampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Berarti harus selalu bertaubat. Yang kedua, biar hati kita selamat, selalu memaafkan, membersihkan hati kita. Ya, saya tahu, saya kasih contoh ya, mungkin contoh itu sangat sensitif. Bagaimana masalah memaafkan itu memang berat sekali, tapi manfaatnya di dunia sebelum akhirat luar biasa. Coba kita bayangkan, ini masjid
Kalau tak salah itu masjid NU kan? NU. Ya. Coba kalau tiba-tiba masuk seorang Salafi atau dibilang di Indonesia Wahabi dan bilang kalian yang berada di majlis ini, yang berada di Maulid Rasulullah, semuanya ahli bid'ah, semuanya salah. Nah, pasti kita balas, pasti kita marah, suruh dia keluar, kamu bodoh, kamu ini. Nah, ini kerja syaitan. Hadis Rasulullah SAW, inna syaitana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab atau ya'budahu al-musalluna walakin bit-tahrish bainal muslimin. Syaitan itu putus asa jadi Tuhan untuk orang-orang yang salat atau orang-orang ahli iman, maka dia akan ganti cara liciknya, akan menghancurkan hubungan di antara umat Islam. Buat dia benci, dia dendam. Pasti ada yang syirk itu, berarti syirk itu orang Wahabi, bukan wallahi. Tapi kita semuanya cinta kepada Rasulullah SAW dan akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran, karena Quran yang yamshi 'ala al-ard, seperti Quran yang berjalan atas bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Ini bukan perkataan saya, ini kalam Allah Azza wa Jalla. Kita balas kejahatan dari orang masuk, kalian ahli bid'ah, kalian bodoh. Coba kita balas yang baik. Terima kasih, jazakumullah khairan Pak. Kami minta maaf, mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Kita kasih tahu seperti itu, balas seperti itu. Sungguh dia akan malu, akan berubah. Kenapa? Bukan janjian saya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Idfa' billati hiya ahsan, surah Fussilat. Kita balas kejahatan, tahan kejahatan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ujungnya orang-orang yang bermusuh sama kita, yang jahat sama kita, ka'annahu waliyyun hamid, akan menjadi teman yang dekat sama kita. Ini akhlak Rasulullah SAW. Tapi yang kita melihat sekarang, umat Islam sudah pecah. Tadi kalau kita Ustaz baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita tidak bisa buang orang-orang Salafi atau orang Muhammadiyah. Semuanya umat Islam. Semuanya bersalah. Semuanya ada salah. Kita ada salah, mereka ada salah. Tapi tidak kita semuanya umat Islam. Ya. Syaitan itu tidak akan pernah diam. Kita punya dua pilihan. Orang yang jahat sama kita, kita balas dendam. Itu hak kita. Sesuai kejahatannya kita bisa balas. Wala man intasara ba'da dhulmihi, surat Asy-Syura. Barang siapa yang menang setelah terzalimi, dia tidak salah. Itu haknya. Tapi hari kiamat kita akan punya hak lagi, dan kita akan karena hisab hari kiamat yang tegas. Tapi kalau kita memaafkan semuanya yang pernah musuh sama kita, memaafkan, hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala suruh kita bawa tangan orang yang pernah jahat sama kita, yang kita sudah memaafkan, dan silakan masuk surga berdua tanpa hisab. Tidak ada hisab. Mana lebih enak? Coba pilih satu. Saya tahu berat sekali wallahi, tapi ini ibadah yang paling luar biasa. Ibadah yang pakai hati itu, yang dari hati itu ibadah yang berat tapi ujungnya sangat manis. Hati kita itu kalau suka dendam, kutur, hasad, benci, efeknya karena hidup kita, karena ibadah kita, gak ada khusyuk dalam salat, selalu sedih, selalu gak enak. Kenapa? Karena hatinya, mesinnya sudah rusak. Ada hadis sahih luar biasa, dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Rasulullah SAW pernah duduk dalam majlis seperti ini, majlis ta'lim, dan sahabat duduk belajar dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba masuk orang dari pintu masjid. Rasulullah SAW berkata, "Dakhal alaikum rajul min ahli masjid, min ahli jannah." Telah masuk seorang ahli surga. Dan ini terjadi 3 hari. Setiap kali orang tersebut masuk, Rasulullah SAW berkata, "Dakhal alaikum rajul min ahli jannah." Telah masuk orang ahli surga. Ada di antara sahabat Rasulullah, sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ingin tahu kenapa orang tersebut itu sampai Rasulullah berkata dia ahli surga. Dia ikut orang tersebut sampai masuk rumah, cari alasan, nginap 3 malam sama orang niat. Tapi yang dia lihat ibadahnya biasa saja. Dia tidak punya amalan yang berlebihan. Ibadahnya biasa saja, zikirnya biasa saja, salawatnya biasa saja.
tak ada dia mulai yang panjang sampai kakinya bengkak, biasa ada semuanya. Sebelum dia pergi, dia bertanya kepada orang tersebut, mohon maaf, kamu punya amalan apa saja? Sampai Rasulullah SAW, dia cerita, Rasulullah berkata seperti itu. Sampai Rasulullah SAW berkata, kamu ahli surga. Orang yang menjawab, saya memang tidak punya amalan khusus, tapi setiap malam saya mau tidur masuk kasur, saya sebelum tidur membersihkan hati saya dan memaafkan semua orang-orang yang pernah jahat sama saya. Ini hadis sahih. Pahalanya apa? Sudah menjadi ahli surga sebelum dia mati. Sudah dipastikan kepada Rasulullah SAW kalau dia ahli surga. Amalannya apa? Amalannya pakai hati dia memaafkan. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sulit memaafkan orang-orang yang jahat sama kita. Ujungnya kalau kita tidak memaafkan, kita dapat apa saja? Nah, coba kita tanya, kita muhasabah diri sendiri. Ada orang yang jahat sama kita sebelum beberapa tahun. Kalau kita tidak mau memaafkan, apakah dia akan sakit? Dia akan mati? Atau kita yang sakit? Kita yang sakit. Hati kita yang kotor terus. Mau masuk salat, datang syaitan yang namanya khinzab. Syaitan itu bentar sekali, ada syaitan khas untuk ibadah kita. Ketika kita mau masuk salat, ingatkan kita kepada orang-orang yang pernah jahat sama kita. Salat kita rusak, tidak bisa khusyuk. Tapi coba kita berperang kepada syaitan. Tak boleh syaitan menang. Di sujud, kalau syaitan tiba-tiba kasih was-was yang jelek, waktu kita sujud kita berdoa yang paling baik untuk orang-orang yang jahat sama kita. Wallahi syaitan yang akan terbakar, akan nangis, dan hati kita ujungnya akan enak. Awalnya berat sekali memang, berat sekali. Saya alhamdulillah Rabbil Alamin, atas nama saya ahli ruqyah. Tapi kalau ada orang minta diobatin, syarat saya yang pertama, sebelum saya mulai ruqyah, saya tanya dulu, khusus kalau ibu-ibu, maaf bu, saya mau tanya, apakah ada orang pernah jahat sama ibu? Pasti ada, 100%. Orang-orang yang sakit medis, yang kena gangguan dari jin, pasti hatinya ada masalah, pernah kena masalah sama orang. Terus dia bilang, iya syekh. Saya bilang, sebelum saya membuatin antum, coba salat 2 rakaat taubat. Setelah salat 2 rakaat taubat, angkat tangan, ya Allah, saya memaafkan fulan yang pernah jahat sama saya. Ya Allah, memberikan rezeki untuk dia, sehatkan dia. Ya Allah, kita bersama masuk surga Firdaus. Dia bilang, gak bisa syekh, gak bisa. Sampai ada yang langsung kesurupan. Hanya saja syaitan tahu kalau hatinya sudah benar, dia gak bisa ganggu lagi. Kalau hatinya kotor, ini termasuk pintu syaitan. Benzin syaitan itu kalau hati kita kotor. Nah, berarti masalah hati itu, masalah memaafkan itu sangat penting di akhir zaman. Kenapa? Karena kita butuh mata basirah. Itu namanya ainul basirah. Kalau kita itu bisa lihat lebih tajam, lebih benar daripada mata kita. Di akhir zaman kita butuh hati yang selamat, biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Berarti ini 2 hal yang akan buat hati kita selamat. Yang pertama selalu bertaubat, yang kedua kita obatin hati kita ya. Jangan sampai dendam, selalu memaafkan. Apa saja, siapapun yang pernah jahat sama kita, maafkan saja. Tidak ada masalah. Kami yang menang insyaAllah. Kami yang menang. Maafkan. Di dunia efeknya akan selalu bahagia, hatinya selalu tenang. Di akhirat masuk surga tanpa hisab. Tidak memaafkan di dunia, hatinya selalu sakit, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Hari kiamat tidak, karena hisab yang sangat detail. Berarti kalau kita memaafkan, kita bahagia di akhirat insyaAllah. Yang ketiga, biar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, harus kita banyak belajar. Harus kita banyak belajar tentang ciri-ciri akhir zaman. Ini ilmu yang sudah ditinggalkan, banyak yang tidak pakai sekarang. Padahal itu ilmu yang sangat penting. Bisa dibilang fiqh tahawulat, fiqh sunani. Harus kita banyak belajar tentang ciri-ciri akhir zaman dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Biar kita tidak kaget. Daripada kita setiap hari bangun, tidur, mata kita belum bisa terbuka seperti ini, tapi masih scroll-scroll seperti orang gila. Baru bangun, sudah kita seperti orang mabuk wallahi. Padahal kita bilang kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mana cinta kepada Rasulullah? Rasulullah ajarkan kita bangun dari tidur,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi kita lupa, bangun yang pertama kita ingat HP. Oh iya. Padahal kalau kita tahu manfaatnya dari doa itu, waktu kita bangun, manfaatnya apa? Sungguh kalau sudah tahu akan kaget. Sebelum kita tidur, syaitan itu qarin. Siapa tahu qarin itu apa? Qarin itu jin yang punya tugas. Setiap manusia punya jin, termasuk Rasulullah SAW. Ada jin yang punya tugas menggoda semua manusia sampai mati mereka. Berarti itu namanya qarin, disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, dalam surat Qaf. Sebelum kita tidur datang qarin kita, ini dari hadis sahih, bukan hadis dhaif atau hadis makdzub. Datang qarin kita buat tidak ikatan sihir di belakang sini. Sihir. Faham sihir itu apa? Coba bayangkan sihir itu kalau dibuat sama manusia, buat hidup kita hancur. Apalagi kalau ada sihir dibuat langsung sama anak iblis, qarin kita. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan perkataan saya. Buat 3 ikatan dari sihir dan dia baca alaika laylun tawilun faqud. Ini malam yang panjang, jangan bangun qiyamul lail, jangan bangun subuh, tidur aja. Rasulullah ajarkan kita biar kita lepaskan sihir itu yang dibuat setiap malam. Fa idza qama fa dzakara Allah ketika kita bangun baca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ada satu lepas. Fa idza tawadda'a in halat tsaniyah, ketika ambil wudu yang kedua lepas. Fa idza shalla in halat kull al-uqad, ketika salat semua ikatan-ikatan sihir itu lepas. Fa qama tayyiban nafsi nashitan, maka orang itu akan bangun dalam keadaan enak hati, bahagia, semangat, rajin ibadah, mau cari rezeki, mau kerja, tidak pusing, enak semuanya. Wa illa itu, tapi kalau tidak ikut, Rasulullah berkata apa? Sar khabithan nafsi kaslan, ujungnya dia akan tidak bahagia, tidak enak hati, sedih, risau. Ada yang dekat anak-anak sana, saya tak enak pergi, enggak mau tinggalkan kasur, main HP terus, 1 hari full akan kena masalah. Kenapa? Karena masih ada ikatan sihir dari iblis, dari anak iblis. Banyak sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang kita sudah tinggalkan. Padahal manfaatnya untuk kita bukan hanya saja pahala hari kiamat, tapi untuk hidup kita luar biasa. Tapi ujungnya kita pergi ke dokter, saya suka bangun pusing. Apakah saya ada kolesterol, saya sakit, saya ada masalah? Gak bisa sembuh dari obat-obat. Ini bukan masalah medis, ini syaitan, kerja syaitan. Coba kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Rasulullah SAW, semuanya sungguh hidupnya akan luar biasa. Berarti yang ketiga, kita banyak belajarlah daripada kita main HP yang tidak bermanfaat, scroll tanpa manfaat. Bapak-bapak yang kalau dengar hadis Rasulullah yang sangat seram, ma taraktu ala rijali ummati fitnatan asyaddu alaihim min nisa. Saya tidak pernah tinggalkan fitnah dan bahaya lebih seram untuk para laki-laki daripada perempuan. Makanya hati-hati, jaga pandangannya. Sebelum saya lupa, itu nasihat untuk diri sendiri dan untuk semuanya. Bapak-bapak, jaga pandangan. Efeknya adalah racun yang akan kena kalbu kita sampai hati kita, sampai tubuh kita semuanya akan rusak. Ini hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah saya semuanya yang disebutkan hadis sahih. Nah, berarti yang ketiga, berbanyak belajar tentang akhir zaman. Daripada kita buang waktu yang tidak bermanfaat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kiamat. Yang keempat, harus kita cari tahu tentang saudara-saudara kita yang kena musibah. Dimanapun harus kita peduli kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Gak ada yang namanya yang penting saya selamat, negara saya selamat, tidak peduli. Saya banyak dengar seperti itu. Awal mulai perang di Palestina banyak yang bilang seperti itu. Kenapa saya harus sedih? Yang penting negara kita baik-baik saja. Mereka yang mulai perang, mereka yang salah. Na'udzubillah, ini akhlak orang munafik. Umat Islam itu seperti satu tubuh. Ketika ada yang sakit, pasti kena semuanya. Peduli dengan saudara-saudara kita, wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Gaza itu disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di akhir zaman akan berada kelompok yang selalu sabar, selalu jihad fi sabilillah, selalu bersama hak.
La yadurruhum man khadhalahum, tidak peduli walaupun semua umat Islam buat mereka kecil, buat tinggalkan mereka sampai datang amrullah, sampai datang hari kiamat. Ada hadis lain sampai sisanya berperang kepada Dajjal. Berarti kelompok yang berada di Gaza sudah disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Disebutkan Asqalan. Asqalan itu Gaza. Kalau kita belajar sedikit tentang akhir zaman, kita akan kaget. Memang kita sudah di ujung sekarang. Alhamdulillah perangnya sudah stop. Walaupun masih Israel sampai sekarang masih suka bunuh-bunuh. Walaupun perangnya sudah stop dan negara-negara Arab jamin perangnya gak akan lanjut lagi, tapi Israel masih sampai sekarang khianat. Sejak stop resmi sudah 1 minggu, hampir kalau gak salah 100 yang mati syahid. Israel memang ahli khianat. Tapi yang penting kita sendiri sudah tanggung jawab apa saja untuk mereka. Karena wallahi akan ditanya sendiri, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah lakukan apa saja untuk mereka. Gak bisa bilang ya Allah saya jauh, gak bisa bantu mereka, bisa. Yang pertama, selalu berdoa yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa doakan mereka setiap waktu, mustajab doa hari Jumat sebelum maghrib, setelah asar, dan waktu turun hujan, waktu safa, waktu sujud. Cari waktu-waktu mustajab doa dan kumpulkan khusyuknya, kumpulkan niat-niat, sambil ingat bagaimana mereka karena banyak musibah-musibah, bagaimana anak-anak sampai na'udzubillah mati dalam keadaan lepas kepalanya, anak-anak yang gak punya tangan, gak punya kaki. Ingat semuanya biar khusyuknya lebih kuat, niatnya lebih tajam, dan berdoa ya Allah lindungi mereka. Ya Allah, saya ingin ya Allah saya bantu mereka. Niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selalu berdoa untuk mereka. Yang kedua, boykot. Boykot itu sangat penting. Sangat penting, dan saya bisa kasih fatwa dan saya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boykot itu wajib. Fardu ain. Barang siapa yang tidak boykot berdosa, kecuali kalau ada darurat. Saya jelaskan, boykot itu kita tinggalkan produk-produk Israel atau negara-negara yang sudah jelas membela Israel, bantu Israel. Karena uang mereka, uang kita bisa menjadi senjata untuk bunuh anak-anak kita. Caranya bagaimana kita boykot? Kalau kita tidak tahu produk-produk, ada aplikasi namanya No Thanks, No Thanks. Jangan, terima kasih. Tidak mau, terima kasih. Itu nama aplikasi No Thanks. Ini di sini setiap produk ada barcode yang panjang. Tinggal saja kita seperti ini ya. Nanti scan barcode-nya. Kalau tidak muncul warna merah berarti produknya aman. Kalau produknya tidak aman, produk Israel atau negara-negara Israel akan muncul warna merah dan ada perkataan ini produk yang diboikot. Tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung download aplikasi itu. Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus wajib. Kecuali kalau produk Israel itu termasuk darurat. Seperti apa? Contoh, seperti ada obat atau ada ibu-ibu misalnya yang biasanya kulitnya sensitif, gak bisa pakai sabun kecuali dokter suruh dia beli misalnya ini kayak Dettol, ya kayak Lifebuoy. Kalau darurat boleh, tapi kalau ada gantian seperti air, gak ada yang namanya air aqua itu lebih enak, gak ada seperti itu. Ini bukan darurat. Gak ada namanya saya suka KFC. Suka KFC tapi ujungnya masuk neraka jahanam. Tanya gantian. Ini dunia harus kita tinggalkan hal-hal yang kita cintai lillahi ta'ala. Kalau mau surga biayanya mahal, harus kita mengalah. Anak-anak kita semua di sana gak makan apa-apa sampai makan rumput. Seperti kambing mereka makan rumput biar bisa hidup, minum air yang kotor. Tapi kita di sini manja. Saya gak bisa syekh, saya suka KFC enak sekali, bumbunya luar biasa. Kalau mampu hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu termasuk orang yang membunuh saudara-saudari kamu. Bagaimana ya Allah, saya gak pernah. Enggak, kamu itu beli produk Israel dan ada passing sampai ke sana, masuk ekonomi Amerika, mereka beli alat-alat senjata. Bukan secara langsung tapi sudah bantu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau bukan darurat, jangan.
Hati-hati, itu musibah besar. Ya, yang terakhir kita jihad walaupun kita berada di masjid atau di rumah kita dalam keadaan selamat, alhamdulillah, bisa jihad fisabilillah dengan harta kita. Harta kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau harta kita lebih banyak, lebih besar, harus kita bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Harta kita tidak akan pernah kurang kalau kita bersedekah. Bal yazdad. Inilah tes untuk keyakinan kita. Semua orang-orang itu punya yakin masing-masing. Ada yang masih tidak percaya 100%. Kalau saya bersedekah, saya akan fakir. Nah, itu datang syaitan. Syaitan ya'idukumul faqra. Surat Al-Baqarah. Syaitan itu sudah datang ketika kita bersedekah. Hati-hati. Nah, anak-anak kami itu belum beli susu. Nah, siapa tahu simpan aja uang yang mungkin butuh. Kalau kita mau bersedekah walaupun 10.000, tapi waktu kita mau beli barang yang tidak bermanfaat, hanya saja untuk menikmati belanja, syaitan itu tak akan cara sama sekali, akan diam saja. Kenapa? Karena syaitan itu suka orang-orang ahli tadbir. Innal mubadzirina kanu syayatin. Berarti kalau kita punya niat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada niat, insyaallah pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat, banyak alasan, tidak bisa. Ya, jangan bersedekah kalau tidak punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar luar biasa untuk kita semuanya. Siapa yang antara kita yang mau dapat pahala orang-orang mujahid seperti Palestina? Siapa? Enggak ada, kan? Takut semuanya. Angkat tangan yang mau mujahid fisabilillah siapa? Ya Allah. Tanya lagi, siapa mau dapat pahala mujahid fisabilillah, syahid, tapi dalam keadaan sehat walafiat, tidak pergi jihad? Siapa? Harus semuanya lah. Ini bonus luar biasa. Dapat pahala syahid, mujahid, tapi duduk di masjid. Bagaimana Syekh? Bisa kan? Bisa. Hadis sahih, man jahaza ghaziyan, barang siapa yang membantu orang-orang mujahid fisabilillah, faka'annama ghaza fisabilillah, dia akan seperti orang-orang mujahid fisabilillah. Luar biasa, hadis sahih. Kita hanya sedang membantu mereka berjihad, mereka syahid, kita dapat pahala seperti mereka. Hadis lain, man sa'ala Allah syahadata bisidq, barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid tapi jujur, bukan main kepada Allah SWT, ballaghahu Allah manazil syuhada, dia akan dapat level darajat manzilat orang-orang syahid walaupun mati di kasur. Hadis sahih. Allah Maha Darmawan. Berarti saudara-saudari saya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdonasi untuk mereka. Sekarang alhamdulillah bisa masuk donasi. Kemarin Israel itu mau khianat, suruh tutup pintu Rafah semalam. Tutup pintu Rafah kayaknya beberapa jam karena mereka memang khianat, padahal sudah ada janjian. Tapi alhamdulillah hari ini kembali lagi mereka buka pintu Rafah karena disuruh sama Trump, laknatullah. Ya, berarti sekarang bantuan yang bisa masuk alhamdulillah setiap hari 500 atau 600 kontainer, dan kita harus bantu mereka. Coba dengar hadis ini sebelum saya tutup. Hadisnya seram. Ma amana bi, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kepada aku. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman kepada engkau ya Rasulullah? Man nama atau man bata syab'anan, kalau siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajahu jari'un, dan tetangganya, saudara-saudarinya dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lamu bidzalik, dan dia tahu. Berarti kalau kita tahu saudara-saudari kita sangat butuh, walaupun 1.000 sesuai kemampuan kita, 10.000, tapi kita masih tahan, masih berat, sungguh tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus banyak, tapi sesuai kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu harta kita berapa. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Saya minta doa dari bapak-bapak ibu-ibu, insyaallah besok saya dalam keadaan safar mau ke Pekanbaru.
lanjut safari dakwah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah sebelum kita keluar dari masjid ini, sebelum selesai kajian ini, dibilang qumu maghfuran lakum, seperti hadis Rasulullah SAW, malaikat akan berkata, silakan berdiri, silakan pulang, sudah diampuni semua dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Syakarallahu lakum ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti insyaallah ada tim Duta Amal Nusantara akan jelaskan bagaimana kalau ada yang mau berdonasi. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan kajiannya, kajian ilmunya, ceramahnya tentang Palestina. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi saya juga sudah melihat Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak sabar untuk memberikan infak terbaiknya, donasinya. Sebelum kita menjalankan infak, kita akan melihat video tentang Masjidil Aqsa. Bagaimana kondisi Masjidil Aqsa yang saat ini juga menjadi perhatian yang sangat penting oleh kita, bukan hanya sekedar Gaza. Ini adalah kondisi Masjidil Aqsa sebelum tentara-tentara Zionis Israel itu masuk ke dalam wilayah Masjidil Aqsa. Mereka adalah para pejuang yang sampai hari ini masih mempertahankan Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu, seperti tadi kita sudah melihat kondisi Masjidil Aqsa. Sebelum kita lanjut, insya Allah kita akan menjalankan infaknya. Kepada Bapak Ibu, silakan memberikan infak terbaiknya untuk mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sebelum kita menjalankan infaknya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sambil kita menjalankan infak, kita bersolawat bersama Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah memberikan infaknya. Dan pada malam hari ini juga saya sebelum melanjutkan video berikutnya akan menjelaskan, mungkin kalau ada ayah bunda yang lupa membawa uang cash atau nanti berniat memberikan infak terbaiknya, kita juga bisa melakukan berdonasi melalui rekening yayasan. Rekening yayasan nanti insya Allah kita juga akan bagikan kepada jamaah semua. 23 Nanti lupa. rekening yayasan ini donasinya bisa dikirimkan apakah itu secara tunai, secara keseluruhan, ataupun nanti bisa diansur Bapak Ibu. Jamaah yang ingin istilahnya mungkin ada wirtar atau kelompok kajian yang ingin berdonasi juga bisa. Insya Allah kita ada program untuk pembuatan sumur di Gaza. Dan satu individu itu senilai lebih kurang 5 juta Bapak Ibu. Insya Allah nanti kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin memberikan donasi terbaiknya bisa maju ke depan. Nanti insya Allah kita akan berikan hadiah berupa 1 buah mushaf Al-Quran. Al-Quran ini insya Allah Al-Quran khusus yang memang kita cetak kepada penerbitnya, yang juga akan kita hadiahkan kepada para donatur terbaik kita yang sudah membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Insya Allah nanti donasi ini akan kita segerakan juga penghimpunannya dan pengirimannya, karena alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, sekarang waktu untuk pengiriman donasi tadi sudah tidak sesusah sebelumnya, walaupun masih ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Zionis Israel tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan lanjutkan kembali nanti. Setelah ini kita lanjut melihat video tentang kondisi di Gaza Bapak Ibu. Ini adalah video kondisi di Gaza, saudara-saudara kita di Gaza yang dilakukan pengumuman oleh Zionis Laknatullah.
Kita perlu orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Tak sempat lagi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat banyak. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Hanya amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu telah berakhir, Baik Bapak Ibu, itu adalah kondisi saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Sampai saat ini, walaupun beritanya perjanjiannya sudah ada gencatan senjata, memberitakan bahwa peperangan itu sudah berakhir, tapi itu hanya sebuah berita bohong Bapak Ibu. Kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina, masih diserang dan dibunuh oleh para tentara Zionis Lapangan. Jadi pada malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua, ayah bunda, menghimbau untuk bisa berpartisipasi memberikan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Palestina. Seperti tadi yang kita juga saksikan, mereka adalah sekarang ini orang atau umat pertama yang menjadi pelindung Masjidil Aqsa. Sedangkan kita masih sibuk dengan dunia kita di sini Bapak Ibu. Semoga kita bisa memberikan harta terbaik kita dan mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Gaza di Palestina. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk maju ke depan yang ingin memberikan infak terbaiknya. Insya Allah nanti kita akan memberikan sebuah mushaf Al-Quran, dan ini adalah mushaf Al-Quran yang memang khusus kita berikan kepada jamaah hadiah yang ingin memberikan infak terbaiknya kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza di Palestina Bapak Ibu. Selain ini nanti kita juga akan memberikan sertifikat kepada tim, bisa minta sertifikatnya. Insya Allah kepada semua jamaah yang ingin berhajat, mungkin sedang mengalami kesulitan, sakit, atau masalah kerja, masalah anak, insya Allah nanti dengan berniat berinfak, berdonasi untuk Palestina, Syekh juga mungkin akan mendoakan agar kita semua diberi kelapangan dan dikabulkan semua hajatnya. Jadi kepada Bapak Ibu semua yang ingin maju ke depan untuk memberikan infak terbaiknya, silakan maju ke depan. Ada Bapak Ibu
silakan maju depan, angkat tangannya. Insya Allah kita akan berikan sebuah mushaf Al-Quran dan sebuah sertifikat bukti kalau kita sudah memberikan donasi terbaik kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Siap dapat pahala syahid Bapak Ibu? Siap dapat pahala syahid Bapak Ibu? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin maju ke depan memberikan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi Bapak Haji Khairul sudah memberikan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Insya Allah beliau membantu sebesar 5 juta rupiah. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin maju ke depan, boleh maju ke depan dan silakan sampaikan berapa nominal yang ingin disampaikan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Boleh 5 juta, boleh 3 juta, boleh 2 juta, sesuai kemampuan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan memberikan hadiah terbaiknya untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di belakang ada yang ingin maju?